kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan
ada di setiap jalan kami Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, terima kasih Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari sama-sama angkat tangan dan katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama Tuhan, bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Perkenananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi
katakan bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa. Bersamamu Tuhan kami tidak akan pernah takut Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Kau tak pernah meninggalkan kami Yesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, Kau Allah yang setia. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau Allah yang baik, Bapa yang sungguh baik. Ya Rabba Yesus. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bersamamu Tuhan, kami akan terus tenang Tuhan. Ya Rabba Yesus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Kami percaya Yesus. Ya Rabba Yesus. Sebab Kau Allah yang mulia, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kau terus memegang tangan kami. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Biarlah pujian dan sembah kami berkenan pada-Mu Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima.
Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik, kasih-Mu besar Tuhan. Kami bersyukur Yesus, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur penyala seperti Engkau Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seluruh jemaat GBI Rakyat Soto G, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara semua ada dalam keadaan baik-baik saja, serta dalam anugerah kasih karunia-Nya. Amin. Berjumpa dengan saya, Pendeta Subagio Ari, pada hari ini. Saya akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan dengan tema 6 pemahaman karunia Roh Kudus. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami satukan hati kami berdoa bersama, bersepakat di dalam nama-Mu. Tuhan, sekalipun kami beribadah online, berjumpa secara online Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Kau berikan kami hikmat marifat surgawi, ajar kami untuk kami boleh mengerti, memahamin apa yang menjadi pemahaman tentang karunia Roh Kudus. Biarlah Engkau yang mengajar kami, Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam ibadah online ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, hari-hari ini banyak pengajaran mengenai Roh Kudus yang dapat kita temukan di media-media sosial online, Bapak Ibu Saudara. Namun tentu kita perlu memahami lagi secara mendalam agar kita dapat sungguh-sungguh mengerti dan hidup dalam pimpinannya dan mengalami kedahsyatan kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Pemahaman-pemahaman yang salah terhadap pribadi dan karya Roh Kudus bisa menimbulkan ekses-ekses pada diri kita pribadi, sehingga dapat menyimpang dari kebenaran, bahkan dapat membawa orang lain juga turut menyimpang dari kebenaran firman Allah. Pengajaran tentang Roh Kudus ini bukan monopoli gereja beraliran tertentu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya pengajaran perihal Roh Kudus ini bukan monopoli aliran gereja tertentu saja. Misalnya hanya untuk Pentakosta atau karismatik saja, melainkan pengajaran ini memang memiliki dasar yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Alkitab jelas, oleh karena itu kita sering mendengar atau melihat ekses-ekses yang ada, yang mana orang Kristen bahkan ada yang menolak belajar tentang oknum ketiga dari Allah Tritunggal ini. Saya berharap pada pertemuan yang singkat ini, saya dapat menjelaskan beberapa hal yang penting, yang mendasar tentang karunia Roh Kudus. Untuk apa karunia Roh Kudus ini diberikan? Jika Bapak, Ibu, Saudara kurang memahami, dapat mengulangi lagi tayangan ini berulang-ulang sampai Bapak Ibu Saudara dapat memahami. Dan saya percaya oleh doa, Roh Kudus akan mengajar Bapak Ibu, saudara-saudara secara langsung. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jika saja kita sungguh-sungguh memahami bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, karunia untuk memperlengkapi kita dalam melaksanakan amanat agungnya di dunia ini. Tentu kita akan mempergunakan karunia itu dengan sebaik-baiknya. Maka saya percaya kita akan mengalami perubahan yang luar biasa, baik dalam kehidupan kita pribadi maupun dalam pelayanan kita. Nah, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Namun kita tidak perlu membaca semuanya Bapak Saudara. Saya akan ambil bagian-bagian dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama-tama, pemahaman yang pertama adalah ada terletak di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Dikatakan, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, Rasul Paulus mau mengajarkan perihal Roh Kudus, perihal karunia roh kepada jemaat di Korintus. Namun jika jemaat di Korintus tidak mau tahu, jika jemaat di Korintus tidak mau mendengar akan kebenaran, akan pengajaran dari Rasul Paulus, bagaimana mereka bisa tahu kebenaran tersebut, Bapak Saudara? Bagaimana bisa mereka paham tentang kebenaran tersebut?
Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki keingintahuan yang besar tentang karunia Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa hanya sekedar lewat, nggak bisa. Tetapi ada dorongan dari dalam hati kita. Ada keinginan yang besar untuk kita mengetahui, untuk kita belajar tentang Roh Kudus, tentang karunia-karunia Roh, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh bersikap tidak mau tahu, kita tidak boleh bersikap masa bodoh, kita jangan bersikap apatis. Tentu jika kita bersikap demikian akan merugikan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita akan tahu kebenarannya? Diberi tahu saja sudah menolak. Sikap demikian bisa membuat kita tersesat Bapak Ibu Saudara. Atau bisa-bisa kita pun menyesatkan orang lain. Jadi apa yang kita ajarkan tidak dapat kita pahami dengan baik. Hal ini menjadikan kita mengerti, paham bahwa untuk tahu akan kebenaran, untuk mengerti, paham akan kebenaran tentang karunia Roh Kudus, hati kita harus siap untuk menerima pengajaran tersebut. Buka hatimu untuk menerima pengajaran tentang Roh Kudus, tentang karunia Roh, dan sebagainya. Yang kedua, Bapak Saudaraku sayang dengan Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 2 berkata, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Artinya apa Bapak Saudara? Pemahaman yang kedua tentang karunia Roh. Karunia Roh hanya dapat dimengerti dan dialamin oleh orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Ya, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, meninggalkan kehidupan yang lama. Seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah dibaharui, yang sudah diubahkan, atau mengalami pemulihan, maka seseorang tersebut akan siap untuk menerima, akan siap untuk memahami pengajaran tentang karunia Roh, bahkan akan mendapatkan karunia-karunia Roh nyata bekerja dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, kenapa kalau seseorang belum lahir baru, seseorang belum bertobat, seseorang belum menerima Yesus, seseorang belum diubahkan, dibaharui, dipulihkan, kenapa mereka tidak akan dapat memahami tentang karunia Roh Kudus? Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang Tuhan, karunia Roh Kudus berbeda dari bakat atau keahlian tertentu yang bisa dipelajari. Karunia Roh Kudus bersifat ilahi, Bapak Ibu Saudara. Karunia Roh Kudus adalah pemberian dari Allah sendiri yang dampaknya jauh lebih dahsyat dari sekedar bakat atau keahlian. Bakat bisa digunakan secara komersial untuk memperoleh keuntungan Bapak Ibu Saudara. Namun karunia Roh hanya digunakan dalam pelayanan untuk pertumbuhan iman diri kita sendiri maupun jemaat Tuhan. Pemahaman akan hal ini mengingatkan kita untuk tidak mencari keuntungan pribadi Bapak Ibu Saudara. Orang yang diberi karunia Roh Kudus, maka hidupnya berdampak dan dia tidak akan mencari keuntungan pribadi. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Artinya, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Sehingga jika seseorang berkarunia Roh Kudus melainkan orang yang belum percaya, lalu menjadi percaya, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dilepaskan, itu bukan karena kuat gagahnya, tapi karena Roh Kudus yang menjamah orang tersebut. Mengusir setan dan setan lepas, setan diusir dan segalanya. Itu semua oleh karena Roh Kudus dikerjakan oleh Yesus sendiri. Untuk apa? Untuk orang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk bersaksi tentang Yesus Kristus agar semua orang percaya dan memuliakan Tuhan Yesus. Pemahaman ini Bapak Saudara agar kita tidak tinggi hati karena pujian yang diberikan oleh orang lain atas pelayanan yang memberkati
mereka. Melainkan agar kita lebih mengasihi dan menaati Tuhan. Mentaati Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Artinya apa? Terdapat rupa-rupa karunia, pelayanan, bahkan perbuatan yang ajaib, yang kesemuanya itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal melalui kehidupan semua orang percaya yang dipercayainya, yaitu setiap orang yang dikarunia Roh Kudus. Jadi Tuhanlah yang mengerjakannya, bukan dari diri kita sendiri. Jika kita memiliki karunia roh tertentu, kita harus sadar bahwa kemampuan untuk mengobarkan karunia itu, kemampuan untuk melakukan atau mengerjakan karunia itu pun datangnya dari Tuhan sendiri. Jadi diri kita sama sekali tidak ada apa-apanya. Pemahaman ini akan mencegah kita jatuh akibat kesombongan. Kelima, Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya kita gereja terdiri atas tubuh Kristus. Hal ini dapat digambarkan sebagai anggota-anggota pada tubuh kita yang berfungsi demi kepentingan seluruh tubuh. Ketika kaki bergerak, ia tidak bergerak sendiri, lepas dari tubuh kita, melainkan membawa tubuh kita. Semua yang dilakukannya bertujuan untuk kepentingan seluruh tubuh. Ketika mulut kita menikmati makanan dan minuman, itu juga harus demi kepentingan seluruh tubuh. Kita tidak boleh menikmati kelezatan makanan di mulut kita sendiri saja, tetapi kemudian mendatangkan penyakit bagi tubuh anggota lainnya. Pemahaman ini mengajarkan kita bahwa karunia Roh Kudus digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Keenam, 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Artinya, mengenai banyaknya karunia yang diberikan Tuhan kepada orang tergantung pada kedaulatan Tuhan semata. Tuhanlah yang tahu untuk apa memberikan karunia tertentu dan kepada orang tertentu pula. Oleh sebab itu, kita melihat ada orang yang memiliki banyak karunia roh dan ada pula yang hanya satu karunia roh. Tergantung kapasitas atau kemampuannya. Prinsipnya adalah jika kita setia dalam menjalankan hal yang Tuhan percayakan, dari yang kecil maka Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar, Bapak Ibu Saudara. Pemahaman ini menjadikan kita agar tidak meniru-niru atau jangan menginginkan karunia roh yang tidak diperuntukkan bagi kita. Sudah ada 6 Bapak Ibu Saudara yang kita boleh pahamin pada hari ini. Nah, saya berikan beberapa jenis karunia roh yang tercatat di dalam Alkitab. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11 ada 9 karunia. Yang pertama adalah karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ketiga, karunia iman. Keempat, karunia untuk menyembuhkan. Kelima, karunia kuasa untuk mengadakan mujizat. Keenam, karunia untuk bernubuat atau karunia kenabian. Ketujuh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Yang kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Lalu dari Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 ada 7 karunia. Yang pertama, karunia untuk bernubuat atau karunia kenabian. Lalu yang kedua adalah karunia untuk melayanin. Yang ketiga karunia untuk mengajar. Yang keempat karunia untuk menasihati. Yang kelima karunia membagi-bagikan sesuatu. Yang keenam karunia kepemimpinan. Yang ketujuh karunia berkemurahan. Lalu di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 ada 5 karunia yang diletakkan atau pada jawatan. Jadi jawatan atau kejabatan di dalam gereja atau fungsi di dalam gereja maka ada 5. Yang pertama adalah karunia kerasulan, yang kedua karunia kenabian, yang ketiga karunia sebagai pemberita Injil, ya, yang keempat karunia penggembalaan, dan yang kelima karunia mengajar. Masih ada 8 karunia lagi.
Yaitu 1. Karunia pertolongan, 2. Karunia kepengurusan, 3. Karunia hidup lajang atau pertarakan seksual, 4. Karunia hidup miskin secara sukarela, 5. Karunia kesyahitan, 6. Karunia memberi tumpangan, 7. Karunia misionaris, dan ke-8 karunia pendoa syafaat, Bapak Ibu Saudara. Akhir kata, saya berharap Bapak Ibu Saudaraku tidak apatis, tidak alergi akan perihal pengajaran Roh Kudus. Namun seperti pesan Rasul Paulus pada 1 Korintus 12 ayat 31, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kita tidak perlu iri dengan karunia roh yang dimiliki orang. Jika belum memiliki karunia, maka mintalah Bapak Saudara. Maka kau akan diberi Bapak Saudara. Namun saya percaya setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat pasti beroleh karunia Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, pasti beroleh karunia Roh Kudus. Maka itu Bapak Saudara, karunia Roh Kudus yang kita miliki, yang telah dipercayakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan begitu saja. Bapak Ibu Saudara, karunia Roh itu memperlengkapi kehidupan dan pelayanan kita. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Serta jiwa-jiwa banyak diselamatkan Bapak Saudara. Amin. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Yang pertama-tama bagi yang merasa belum memiliki karunia Roh Kudus. Lalu yang kedua bagi yang sudah ada karunia namun belum maksimal dan agar Tuhan memaksimalkan. Yang ketiga saya akan berdoa bagi yang sudah ada karunia dan sudah maksimal. Saya tetap akan mendoakan supaya Tuhan tambahkan lagi karunia yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, mari kita tundukkan kepala untuk kita berdoa. Angkat tanganmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas ruang dan waktu. Bapa, hamba berdoa kiranya setiap anak-anak-Mu yang belum beroleh karunia Roh Kudus, mari Tuhan berikan karunia Roh Kudus-Mu Tuhan atas mereka pribadi agar mereka efektif di dalam mengarungi kehidupan ini, agar mereka berdampak untuk mengarungi kehidupan ini menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, diperlengkapi untuk pekerjaan amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga yang sudah menerima karunia Roh Kudus, kiranya Tuhan Engkau pakai mereka, bangkitkan mereka, kobarkan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam mereka, sehingga Roh Kudus-Mu akan mengerjakan karunia-karunia yang sudah Kau berikan kepada anak-anak-Mu Bapa, sehingga mereka maksimal di dalam menggunakan karunia Roh Kudus. Hamba juga berdoa bagi yang sudah menggunakan karunia Roh Kudus-Nya, kiranya Kau tambahkan karunia Roh Kudus yang lain. Mari Tuhan tambahkan karunia Roh Kudus yang lain, sehingga mereka juga lebih dahsyat, lebih berdampak Tuhan, dan nama Yesus dipermuliakan dan jiwa-jiwa banyak dimenangkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kesempatan pada hari ini. Pemahaman tentang karunia Roh Kudus boleh Kau ajar bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, bagi yang mengangkat tangan. Terima karunia Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Terima Roh Kudus menyatakan kemuliaan demi kemuliaan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan Yesus memberkati.